Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Damar. Ia terkenal baik hati dan suka menolong siapa saja, termasuk hewan-hewan di sekitarnya. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di tepi sungai, Damar mendengar suara rintihan lemah. Ia mencari sumber suara itu dan terkejut melihat seekor ular raksasa tergeletak di bawah pohon besar. Ular itu berwarna keemasan dengan sisik yang berkilau, tetapi tampak lemah dan kesakitan. Damar mendekat dengan hati-hati dan bertanya, "Asteris, apa yang terjadi padamu?" Dengan suara lirih, ular itu menjawab, "Asteris, aku terkena racun dari manusia yang mencoba memburuku. Aku sudah tak kuat bergerak dan sepertinya akan segera mati." Damar merasa kasihan dan ingin menolong. Ia teringat akan tanaman obat yang sering digunakan ibunya untuk mengobati luka dan racun. Tanpa ragu, ia berlari ke hutan dan mencari daun penawar racun yang tumbuh di dekat tebing. Setelah menemukannya, ia kembali dan mengunyah daun itu sebelum menempelkannya pada luka di tubuh ular. Perlahan, warna keemasan ular kembali bersinar, dan ia mulai bergerak lebih leluasa. Setelah beberapa saat, ular itu pun sembuh sepenuhnya. Ia menatap Damar dengan mata bersinar penuh terima kasih. "Kau telah menyelamatkanku. Sebagai balasannya, aku akan memberimu hadiah." "Asteris, Asteris," kata ular raksasa itu. Lalu, dengan sekali kibasan ekornya, muncullah sebutir permata besar yang bercahaya. "Permata ini akan membawa keberuntungan bagi keluargamu. Jika kau dalam bahaya, panggil namaku, dan aku akan datang membantumu. Asteris, Asteris." Damar menerima permata itu dengan penuh rasa syukur. Sejak hari itu, kehidupannya berubah. Desa mereka menjadi lebih makmur, dan tak ada lagi orang yang berani berbuat jahat di sana. Karena mereka tahu bahwa Damar memiliki sahabat seekor ular raksasa yang siap melindunginya. Setelah menyelamatkan ular raksasa itu, Damar kembali ke desanya dengan hati penuh kegembiraan. Permata yang diberikan oleh sang ular tidak hanya indah, tetapi juga membawa keberuntungan. Ayahnya, yang sebelumnya kesulitan dalam bercocok tanam, tiba-tiba mendapatkan panen yang melimpah. Air sumur yang hampir mengering kembali meluap dengan kejernihan yang luar biasa. Desa mereka, yang dulu sering dilanda bencana, kini menjadi tempat yang sejahtera dan damai. Namun, kabar tentang keberuntungan Damar menyebar ke desa-desa lain. Seorang pria tamak bernama Jagar, yang dikenal sebagai pemburu harta, mulai tertarik dengan permata itu. Ia mendatangi rumah Damar dengan pura-pura baik hati. "Damar, aku mendengar kau memiliki permata ajaib. Aku hanya ingin melihatnya sebentar." "Asteris, Asteris," katanya dengan senyum licik. Damar yang polos pun menunjukkan permata itu. Mata Jagar berbinar penuh nafsu. Ia berpikir, jika memiliki permata ini, ia bisa menjadi kaya raya dan berkuasa. Tanpa pikir panjang, ia merebut permata itu dari tangan Damar dan berlari ke dalam hutan. Damar panik dan teringat janji sang ular. Dengan cepat, ia berteriak, "Ular emas, tolong aku, Asteris, Asteris." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan pepohonan bergoyang hebat. Dari balik semak-semak, muncul ular raksasa dengan mata menyala marah. Ia bergerak cepat mengejar Jagar yang kini ketakutan setengah mati. "Kau telah mencuri sesuatu yang bukan milikmu," suara sang ular menggema di hutan. Jagar mencoba melarikan diri, tetapi tanah di bawahnya tiba-tiba retak, dan kakinya terperosok ke dalam lumpur hisap. Ia berteriak meminta ampun, tetapi ular itu hanya menatapnya dengan tajam. Dalam sekejap, Jagar menghilang ke dalam lumpur.
dan hutan pun kembali sunyi. Ingat, Damar, kekayaan sejati bukanlah harta benda, tetapi hati yang tulus dan kebaikan yang kau tebarkan. Asteris, katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan hutan. Damar mengangguk, menyadari bahwa hadiah terbesar bukanlah permata, tetapi persahabatan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari sang ular emas. Sejak hari itu, ia menjadi pelindung desa, mengajarkan kebaikan kepada semua orang, dan hidup bahagia bersama keluarganya. Tahun demi tahun berlalu, Damar tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan semakin dihormati oleh penduduk desa. Desa mereka terus makmur, dan tak ada lagi orang jahat yang berani mengusik ketenangan mereka. Namun, suatu hari, ancaman baru muncul. Di kerajaan tetangga, seorang raja tamak bernama Raja Daruka mendengar desas-desus tentang permata ajaib milik Damar. Ia percaya bahwa permata itu memiliki kekuatan besar yang bisa membuatnya menjadi penguasa terkuat di negeri ini. Maka, ia mengirim pasukannya untuk merebut permata itu dengan paksa. Ketika para prajurit tiba di desa, mereka mengancam penduduk dan memaksa mereka menyerahkan permata tersebut. Namun, Damar dengan tenang berdiri di hadapan mereka. Permata ini bukan sekadar harta benda, ia adalah simbol kepercayaan dan kebaikan. Jika kau menginginkannya untuk keserakahan, maka kau tak akan pernah bisa memilikinya. Asteris, kata Damar dengan tegas. Para prajurit menertawakan keberanian Damar dan bersiap menyerangnya. Tanpa ragu, Damar kembali berseru, "Asteris, ular emas, aku membutuhkanmu." Dalam sekejap, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan dari dalam hutan muncullah ular emas yang kini lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya bersinar tajam, dan suaranya bergema di seluruh desa. Para prajurit ketakutan, tetapi sang panglima tetap bersikeras menyerang. Ia menghunus pedangnya dan mencoba menebas ular emas. Tetapi sebelum pedangnya mengenai tubuh sang ular, tiba-tiba tanah di bawah mereka retak dan muncul api biru yang membakar senjata mereka. Melihat keajaiban ini, para prajurit langsung berlutut ketakutan. Mereka melempar senjata mereka dan berlari pulang untuk memberitahu Raja Daruka. Mendengar kegagalan pasukannya, Raja Daruka marah besar. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan yang melindungi Damar bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Ia pun mundur dan tak pernah lagi mencoba mengambil permata itu. Setelah kejadian itu, ular emas menatap Damar dan berkata, "Kau telah membuktikan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kekuatan atau harta. Aku bangga padamu, Damar. Kini tugasku telah selesai, dan aku harus kembali ke dunia roh." Damar terkejut, tetapi ia tahu bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dengan berat hati, ia mengucapkan terima kasih kepada ular emas. Sebelum menghilang, sang ular meninggalkan satu sisiknya sebagai kenang-kenangan. Sisik itu tidak hanya berkilau seperti emas, tetapi juga membawa berkah bagi desa selama bertahun-tahun. Damar terus hidup sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia mengajarkan generasi berikutnya tentang arti keberanian, kebaikan, dan persahabatan. Setelah kepergian ular emas, Damar menyimpan sisik pemberian sahabatnya di sebuah tempat suci di tengah desa. Sisik itu menjadi simbol perlindungan dan keberuntungan bagi seluruh penduduk. Tahun demi tahun berlalu, desa mereka terus makmur, dan Damar tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati. Namun, suatu hari, ancaman baru datang dari dalam bumi. Gunung yang terletak tak jauh dari desa mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Getaran terasa setiap malam, dan hewan-hewan berlarian meninggalkan hutan. Penduduk desa ketakutan dan meminta petunjuk kepada Damar.
Damar teringat sisik ular emas. Ia merasa bahwa sahabatnya meninggalkan sisik itu bukan sekadar kenang-kenangan, tetapi sebagai petunjuk di saat-saat sulit. Maka, ia bermeditasi di depan sisik itu dan memohon pertolongan. Dalam tidurnya, Damar mendapatkan penglihatan. Ia melihat seorang wanita tua berjubah putih berkata kepadanya, "Gunung ini adalah penjaga keseimbangan." Tetapi sekarang ia marah karena manusia terlalu serakah. Hanya air suci dari jantung hutan yang bisa menenangkannya. Damar terbangun dengan tekad. Ia segera mengumpulkan beberapa pemuda desa dan berangkat menuju jantung hutan yang dipercaya sebagai tempat suci. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati sungai deras, hutan belantara, dan menghadapi binatang buas. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua besar yang dijaga oleh harimau putih bermata biru. Harimau itu tidak menyerang, tetapi berbicara dengan suara dalam. "Asteris, siapa yang berani masuk ke tempat suci ini? Asteris, Asteris." Damar menjelaskan misinya. Harimau itu menatapnya lama, lalu berkata, "Asteris, kau memiliki hati yang tulus. Ambillah air suci ini, tetapi ingat, gunakan hanya untuk kebaikan. Asteris, Asteris." Damar dan rombongannya membawa air itu kembali ke desa. Sesuai petunjuk dalam penglihatannya, mereka menuangkan air suci itu ke puncak gunung. Ajaibnya, gempa mulai mereda, dan asap hitam yang keluar dari kawah perlahan menghilang. Penduduk desa bersorak gembira. Mereka menyadari bahwa keseimbangan alam harus selalu dijaga. Sejak hari itu, mereka lebih menghormati alam dan tidak lagi merusak hutan dengan serakah.